Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri sebagai moderator, nama saya Muhammad dan di samping saya ada Nah, di sini di materi kali ini kami ingin membahas mengenai kerucut. Nah, pembahasan pertama sendiri akan dibawakan oleh diri saya sendiri. Nah, kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Definisi
DD aksen adalah 2pi R per panjang keliling lingkaran adalah 2pi S. Nah, luas luring DD aksen per luas luring DD aksen adalah ps kuadrat sama dengan 2pi coret menjadi R per S. Jadi untuk mencari luas luringnya adalah PSR. Nah, dari sini diketahui rumus untuk mencari lingkaran kecil A adalah jadi luas keseluruhan daripada jadi luas permukaan luas luring ditambah dengan luas lingkaran kecil. Luas lingkaran kecil atau luas selimutnya. Nah, ini difaktorkan menjadi PR kali S tambah R. Ini merupakan luas permukaan kerucut. Nah, mari kita masuk ke contoh soal. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas R dan tingginya 8 cm. Ditanya luas permukaan. Nah, di sini kita belum mengetahui S-nya. Untuk mencari S ini kita mau menggunakan teorema Pythagoras. R kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. S sama dengan akar daripada 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi diketahui S-nya sama dengan 10. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, di mana Pi-nya adalah 3,14 dikali 6 dikali S-nya 10 ditambah R 6. Sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 16 sama dengan 301,44 cm persegi. Nah, hasil dari luasnya adalah 301,44
T. Jadi hasilnya adalah 1/12 D kuadrat T. Ini salah satu rumusnya juga untuk mencari volum. Nah, maka masuk kita ke contoh soal. Nah, untuk soalnya diketahui kerucut memiliki jari-jari alas sama dengan 7 cm dan panjang garis lurusnya atau S 25 cm. Nah, yang ditanya adalah volum. Nah, untuk mencari tingginya kita juga menggunakan teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi S nya 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 225 dikurang 49. 625 dikurang 49 yaitu 576. Nah, T sama dengan akar dari 576 sama dengan 24 cm. Nah, langsung saja kita masuk ke rumus volum. Volum sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, 1/3 dikali 22/7 kali 24 pangkat 2 dikali 7 kuadrat dikali 24. Nah, 7 kali 7 jadi hasilnya 22 dikali 7 dikali 24 hasilnya adalah 3696 dibagi 3 jadi hasilnya adalah 1232 cm. Kalau dari itu bisa demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Asfar. Jadi pembahasan selanjutnya adalah kerucut terpancung. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita akan dulu bagaimana bentuk dari kerucut terpancung.
kita garis horizontalkan dari sini. Maka ini adalah sumbu Y. Dari titik 0 ke titik ini kita buat jadi R kecil, di mana R kecil adalah jari-jari dari lingkaran R kecil ini. Maka kita buat di sini titik 0, R. Dari garis X ke tepi lingkaran alas kecil terpanjang, maka kita buat titik T, R. Maka di sini kita dapat Y sama dengan R dikurang T per T X ditambah R. Jadi pembahasannya, integral merupakan operasi yang menjadikan kebalikan dari operasi turunan atau diferensial, sehingga integral sering juga disebut sebagai turunan. Salah satu fungsi integral adalah untuk menghitung luas permukaan benda yang diputar. Maka kita dapat yang pertama, yaitu jika diputar terhadap sumbu X, maka kita dapat integralnya A sama dengan 2pi dekat X2 dari X1 ke X2 Y akar dari 1 tambah GY per GX kuadrat GX. Yang kedua, jika kita putar terhadap sumbu Y, maka didapat A sama dengan 2pi integral Y1 ke Y2 X akar dari 1 ditambah dx per dy kuadrat dx. Bangunan kerucut terpanjang dapat kita peroleh dengan memutar suatu persamaan garis sebesar 360 derajat terhadap sumbu X. Kita asumsikan persamaan garis tersebut berada di titik OR dan TR. Ini adalah tingginya TR. Maka dapat persamaan garisnya Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Maka kita dapat Y1 nya tadi R per R dikurang R kecil sama dengan X dikurang 0 per T dikurang 0. Maka kita dapat Y dikurang R sama dengan R dikurang R kecil per T X ditambah R.
kita putar terhadap sumbu X akan menghasilkan kerucut terpancung dengan jari-jari kecil sama dengan jari kecil dan jari-jari besar sama dengan jari besar dengan tinggi sama dengan T. Luas permukaan kerucut terpancung sama dengan luas alas ditambah luas alas ditambah luas berbentuk ditambah luas selimut. Dimana untuk mencari luas selimutnya yaitu luas selimut sama dengan tadi ditukar terhadap sumbu X maka dapat AS sama dengan integral X1 terhadap X2 Y akar dari 1 ditambah D per dx pangkat dx. Maka 2pi di mana x1 nya sama tadi 0 dan x2 nya yaitu t, di mana y nya kita dapat tadi yaitu ini y nya R dikurang R per T X ditambah R akar dari 1 ditambah R kecil per T dx. Maka akan kita dapat 2pi integral 0 terhadap T R dikurang R kecil per T X ditambah R akar dari T kuadrat ditambah R dikurang R kecil kuadrat per T kuadrat dx. Dua pi integral 0 terhadap T R dikurang R kecil per T X ditambah R. Maka akar dari T kuadrat ditambah R dikurang R kecil kuadrat per T dx. Maka setelah penjelasan dari luas selimut itu maka kita dapat simpulkan luas selimutnya yaitu sama dengan AS sama dengan pi akar dari T kuadrat ditambah R dikurang R kuadrat R ditambah R. Maka ini adalah luas selimutnya. Sehingga dapat disimpulkan untuk mencari luas permukaan dari kerucut terpancung adalah luas permukaan sama dengan di mana tadi luas alas ditambah
R dikurang R kuadrat R ditambah R. Jadi ini adalah luas permukaan kerucut terpancung. Selanjutnya kita ke luas ke rumus volume kerucut terpancung. Dari gambar kerucut terpancung ini kita dapat sebuah segitiga, yaitu misalkan kita buat ini garis titik T, ini titik 0, maka dapat segitiga Maka untuk mencari volume dari kerucut terpancung kita menggunakan case bangunan. Maka Y sama Y tambah per Y tambah B sama dengan R per R. Y R sama dengan R dalam kurung Y tambah B. R dikali Y, RY ditambah RB. R-nya pindah ruas menjadi Y YR dikurang Y R kecil per RB. Y sama dengan Y untuk R dikurang R sama dengan RB. Maka dapat Y sama dengan RB R dikurang
besar. Maka untuk mencari volume kerucut terpancung itu volume kerucut terpancung sama dengan volume kerucut pertama kerucut pertama dikurang volume kerucut kedua, maka sama dengan sepertiga PR 1 kuadrat kali T1 per sepertiga PR 2 kuadrat dikurang T2 dikali T2, maka sepertiga Pi kali R kuadrat kali B ditambah Y dikurang R kuadrat dikali Y. Sehingga pada penjutaan ini, maka dalam penjelasan ini kita dapat menyimpulkan rumus permukaan rumus volume kerucut terpancung, yaitu volume kerucut terpancung yaitu sepertiga akar B R kuadrat tambah R kuadrat tambah R kecil tambah kali